Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberi cinta, kasih sayang serta rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita. Beliaulah yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana juga kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Salam takdim saya kepada segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan dan hadirin hadirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit untayan pidato yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tema yang hendak saya sampaikan hari ini adalah tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi merupakan sikap yang harus ditanamkan dalam diri sebagai landasan harmoni antar umat beragama. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Hal ini merupakan anugerah yang patut disyukuri. Namun, keragaman ini juga menuntut semua lapisan untuk mampu hidup berdampingan dengan damai dan penuh pengertian. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperangi, tetapi harus dijadikan sebagai sumber kekayaan yang dapat memperkaya makna kehidupan yang selaras. Sebagai umat beragama, mari bersama-sama harus mampu menunjukkan contoh yang baik dalam menjalin hubungan dengan umat lainnya. Saudaraku yang saya cintai, marilah tanamkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat. Dengan begitu, dengan kebersamaan ini, semua dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis tanpa terpengaruh oleh perbedaan agama. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan terbang dengan burung jalak, saling membentuk simbolisme untuk bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka rasa. Untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah. Iya, apalagi kalau bukan toleransi. Kalau dalam istilah Arabnya yaitu tasamuh. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah.
Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berperang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 250. Kebebasan untuk memilih agama dalam ayat ini mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan; bagi yang tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan penuh hati. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yang salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenalkan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah. Teruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, mengingat toleransi itu sangat penting, lalu fungsi toleransi itu apa sih sebenarnya? Apa cuma buat menghargai atau menghormati kebebasan? Fungsi toleransi yang pertama adalah menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. Yang kedua yaitu memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Dan yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, sahabat, perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan atau simbolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling bertegang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan penuh damai kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita tahu juga, walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan pada kehangatan tiap perbedaan. Sebagai penutup, mari renungkan pesan bijak Nelson Mandela. Tidak ada yang lahir membenci seseorang karena warna kulitnya, latar belakangnya, atau agamanya. Orang-orang membenci karena mereka diajarkan untuk melakukan hal itu. Dan jika manusia bisa diajarkan untuk membenci, manusia juga bisa diajarkan untuk mencintai. Terima kasih atas perhatian. Semoga kebaikan senantiasa hadir dalam kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.